wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Statistika Dasar bersama saya Niswatul Qanaah. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara menyajikan data kualitatif atau data non-angka, di mana saya memberikan contoh tentang data golongan darah pada 20 responden atau 20 sampel dan didapatkan hasil demikian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data yang memiliki jenis kuantitatif atau bersifat angka. Nah, langsung saja kita menuju ke contohnya. Misalkan seorang peneliti ingin melakukan pengamatan proses produksi baja. Diambil 50 sampel dari 1000 skrup baja yang diproduksi. Hal ini dilakukan 30 kali produksi sehingga diperoleh produk yang cacat dari setiap pengambilan sampel berikut. Jadi diambil dari 1000 baja yang diproduksi, diambil sampel sebanyak 50. Kemudian dilakukan sebanyak 50 kali pengambilan, dilakukan sebanyak 30 kali pengambilan selama proses produksi. Nah, dari 50 tersebut didapatkan nilai cacatnya atau jumlah cacatnya sebagai berikut. Ada yang 13, ada yang 6, 10, 6, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data kuantitatif ini? Ya, ini datanya bersifat angka dan memiliki jenis diskrit. Karena diskrit ini, data diskrit perlu kita ingat di video sebelumnya, data diskrit adalah data yang diambil dari proses pencacahan atau perhitungan, sehingga tidak mungkin memiliki nilai koma-koma jelas seperti ini ya, jumlah cacat berarti 13, 6, 10, tidak mungkin ada komanya, koma 5, nggak mungkin. Terus kemudian bagaimana cara kita menyajikan data tersebut menjadi bentuk yang lebih informatif, bisa dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, sebelumnya kita urutkan dulu data berikut menjadi dari terendah ke tertinggi. Setelah diurutkan, didapatkan hasil seperti ini ya. Dari terendah ada 5 kali cacat ditemukan, sampai yang tertinggi ada 16 kali cacat ditemukan. Nah, kemudian dari data terurut ini, kita bisa menentukan banyaknya kelas, karena kita akan membuat tabel frekuensi. Banyaknya kelas dalam tabel frekuensi dirumuskan dengan K sama dengan 1 plus log N per log 2. Nah, karena N-nya 30 ya, jumlah datanya ini 30, dimasukkan N-nya 30, didapatkan 1 plus log 30 per log 2. Jangan lupa ketika menghitung yang per ini didahulukan, jadi log 30 dibagi log 2 dulu, baru kemudian ditambah 1. Didapatkan hasilnya 5,91. Karena jumlah kelas ini tidak mungkin koma ya, maka kita bulatkan menjadi 6, dibulatkan ke atas, karena ini komanya besar. Kalau komanya kurang dari 5, dibulatkannya ke bawah. Kemudian intervalnya berapa? Jadi di dalam tabel frekuensi, selain kita mencari banyaknya kelas, juga mencari intervalnya. Intervalnya rumusnya J per K, di mana J ini adalah jangkauan. Jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya di sini 16, kemudian nilai terendahnya 5. Sehingga intervalnya didapatkan 16 dikurangi 5 dibagi 6. Dan didapatkan 1,83, karena interval juga tidak mungkin bentuknya koma, maka dibulatkan ke atas jadi 2. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun tabel frekuensi? Tabel frekuensi disusun dari banyaknya skrup cacat. Nah, ini ada intervalnya.
kemudian kita hitung frekuensinya ada berapa, kemudian frekuensi relatifnya berapa. Banyaknya skrup cacat karena tadi kita sudah mencari banyak kelas dan banyak panjang interval, maka kita membuat interval nilai banyak cacat ini sesuai dengan perhitungan kita. Jadi intervalnya 2, berarti 5 sampai 6. Nah, di sini dimulai dari nilai yang terendah. Nilai yang terendah 5, berarti 5 sampai 6. Kemudian 7 sampai 8. 9 sampai 10 dan seterusnya sampai 16. Nah, ini sesuai ya. Ada 6 kelas, 1 2 3 4 5 6. Kemudian intervalnya 2. Nah, dari sini kita dapatkan frekuensinya. Jumlah skrup yang cacat ada 5 sampai 6. Kita hitung jumlahnya 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian 7 sampai 8 ada 6 dan seterusnya sampai skrup yang terbanyak 15 sampai 16 hanya ada 1. Kemudian untuk menghitung frekuensi relatif, caranya sama seperti kemarin ketika menggunakan data kualitatif. Jadi 5 frekuensi dibagi dengan totalnya 30. 5 bagi 30, 6 dibagi 30 dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Dari data tabel frekuensi ini sudah bisa kita buat menjadi bentuk yang lebih informatif dalam bentuk diagram maupun grafik. Nah, ini contohnya. Bisa kita coba membuat grafik dan diagram ke Excel. Oke. Ini kita copy dulu datanya ke Excel. Ya, ini karena yang dibuat di sumbu X-nya itu banyaknya skrup yang cacat, kemudian sumbu Y-nya itu frekuensi, maka kita blok data 2 kolom ini. Kemudian klik insert. Nah, kita pilih grafiknya. Ya, ini. Nah, seperti biasa, adik-adik mahasiswa bisa memilih tipe grafik mana yang diinginkan. Misalkan ini. Nah, ini sudah jadi. Nanti ketika ingin memvariasi atau ingin mengganti warna, caranya seperti kemarin ya. Tinggal diklik kanan, kemudian format data label. Nah, di sini ada pilihan warnanya. Tinggal diatur-atur saja. Nah, misalkan seperti ini. Terus chart title ini boleh diubah berdasarkan kasusnya, misalkan data skrup cacat. Nah, atau tidak dituliskan di luar grafik juga boleh. Artinya ketika kita sudah mendapatkan grafik ini, bisa kita interpretasikan bahwa skrup yang cacat sebanyak 5-6 itu ada 5 kali penemuan. Kemudian skrup yang cacatnya paling banyak 15-16 itu ada 1 penemuan, dan seterusnya.
Oke. Selanjutnya kita juga bisa membuat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau di grafik batang ini biasanya memang memunculkannya frekuensi. Kalau kita menggunakan diagram lingkaran, nanti yang muncul adalah persentase. Ya, bisa kita coba di blok dulu, insert, kemudian kita pilih yang pie chart. Ya, silahkan bisa dipilih sesuka hati, misalkan ini. Terus seperti biasa di atas ada banyak sekali pilihannya, misalkan ini. Nah, bisa dilihat berdasarkan diagram lingkaran ini diketahui bahwa jumlah cacat sebanyak 15-16 barang sekrup cacat itu ditemui sebanyak 3%. Itu 3% dari jumlah pengambilan. Oke. Dan seterusnya, untuk interpretasinya seperti itu. Terus kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi untuk data diskrit, jangan lupa kalau data diskrit itu masih sama seperti yang data kualitatif, artinya diagram batangnya itu harus pisah-pisah seperti ini, karena antara 6 sama 7 itu sudah tidak ada hubungannya, jadi tidak ada penghubungnya, 6,5, 6,6, 6,7. Maka dari itu karena tidak beririsan, maka setiap batangnya ini terpisah satu sama lain. Sama seperti di data kualitatif, ini juga terpisah batangnya karena masing-masing tidak ada irisannya. Jadi A itu berbeda dengan AB, tidak ada irisannya. B berbeda dengan O, dan seterusnya. Nah, ini sama. Tidak ada irisan antara kategori satu dengan kategori yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan data kuantitatif, namun dengan skala pengukurannya lebih tinggi atau termasuk dalam data kontinu. Nah, kontinu ini lawannya diskrit. Kalau diskrit tadi didapatkan dari hasil pencacahan atau perhitungan, jadi ada 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangannya cacah. Kalau kontinu ini bilangannya real, bisa koma-koma, jadi didapatkan dari hasil pengukuran. Kalau diskrit tadi pencacahan atau perhitungan, kalau kontinu didapatkan dari hasil pengukuran, dan hasilnya bisa koma-koma. Misalkan di sini saya kasih contoh, diberikan studi kasus untuk data kontinu, yaitu proses pengukuran tinggi temperature dalam satuan derajat Fahrenheit, diperoleh data pengamatan temperatur 50 wilayah yang diukur dan dicatat sebagai berikut. Ini dari 50 wilayah ada temperaturnya demikian. Nah, caranya sama seperti yang di awal tadi. Caranya seperti yang di diskrit tadi, diurutkan terlebih dahulu, kemudian kita bentuk tabel frekuensinya. Nah, kalau mengurutkan 50 data secara manual, saya kira adik-adik juga agak kerepotan ya, meskipun masih bisa dilakukan. Namun untuk memudahkan, kita coba mengurutkan menggunakan Excel.
Jadi seperti biasa ini di copy dulu datanya ke Excel. Itu karena datanya tidak bentuk kolom jadi agak ruwet kalau mengurutkan. Nah, ini datanya masih dalam bentuk teks, kita ubah menjadi dalam bentuk kolom. Kita klik data, kemudian text to column, ya, kita next. Ini sudah ada pembatasnya, oke, next, finish. Oke, ini sudah berdasarkan kolom-kolomnya masing-masing. Nah, ini sudah bisa kita sort dari yang terendah ke tertinggi. Ini tidak ikut tersort ya. Mungkin ini kita copy dulu. Kita copy, Ctrl C, kemudian paste di sebelahnya. Di sini misal kita paste spesial, bentuknya transpose. Oke. Nah, karena biasanya kalau mensort ini dihitung sebagai judul ya. Ini dihitung sebagai judul, maka kita harus berikan satu wadah untuk judul supaya ini tidak terbaca sebagai judul. Kita klik di sini, klik kanan, insert, dan ini suhu gitu. Ini kita ketik lagi 1, 2. Oke, kemudian kita sort smallest to largest. Oke, ini sudah terurutkan. Kalau sudah terurutkan, nanti biar lebih mudah untuk menghitung frekuensinya. Oke, seperti sebelumnya kita cari banyak kelas, rumusnya sama, 1 plus log n per 2. N-nya 50 karena ada 50 sampel, dibagi log 2, terus kemudian ditambah 1. Ketemu 6,64, dibulatkan jadi 7 kelas. Nah, karena ini data continue, ada koma-komanya, maka kita perlu mencari batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawahnya, nilai terendahnya tadi 100 ya, di sini kelihatan nilai terendahnya 100, nilai tertingginya 134. Jadi ke batas bawahnya 100 dikurangi setengah, 99,5, batas atasnya 99,5 ditambah 5, jadi 104,5. Nah, ini karena datanya continue, maka batas bawah dan batas atasnya ditambah 0,5. Maaf, ini ada kesalahan ya, harusnya dapat tadi 134, batas atasnya 134 ditambah 0,5, jadi 134,5. Nah, ini kalau sudah dihitung interval, banyak kelas, dan batas bawah, batas atas, bisa langsung dimasukkan ke tabel frekuensi. Nah, ini batas bawahnya 99,5 karena intervalnya 5, berarti ditambah 5 jadi 104,5. Kemudian dihitung frekuensinya, yang nilainya antara ini ada berapa. Kemudian kita lanjutkan ke sini, yang nilainya antara 104,5
sampai 109,5, kurang dari 109,5. Itu ada berapa? Kita lanjutkan sampai ke kelas terakhir. Di sini 129,5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 134,5, ada 1. Frekuensi relatif sama ya seperti sebelumnya. Oke, kita akan membuat penyajian data kuantitatif yang sifatnya kontinu seperti grafik ini. Jadi bentuknya histogram. Kalau di kuantitatif tapi diskrit itu tadi saya tunjukkan tabel grafiknya, grafik diagram batangnya masih pisah-pisah karena tidak ada keterkaitan antara kategori satu dan kategori lainnya. Tapi kalau di data kontinu, kuantitatif yang kontinu, ini ada keterkaitan antara kategori satu dengan kategori lainnya. Jadi ada irisannya, sehingga bentuk diagramnya harus dibuat berdempetan seperti ini atau ditambahkan dengan line. Nah, line ini artinya dia kontinu. Setiap titik, jadi kan kalau garis itu kan hasil dari kumpulan titik-titik ya. Ini artinya tiap titik punya nilai. Oke, kita coba membuat grafik ini menggunakan Excel. Oh ya, sebelumnya karena ini kontinu ya, kontinu nanti kita akan sedikit kesulitan karena ini tidak terbaca sebagai kategori, sehingga nanti kita akan menselect datanya secara manual, atau bisa juga kita menggunakan nilai tengah. Di sini saya menggunakan XI atau nilai tengahnya antara 99,5 sampai 104,5, itu nilai tengahnya 102. Kemudian karena ini intervalnya tadi 5 ya, maka ditambahkan saja 5 jadi 107, 112 dan seterusnya. Oke. Kita copy dulu sampai sini, Ctrl C, versi baru, biar kelihatan kita kecilkan saja. Kalau terlalu kecil bisa dikecilkan space-nya. Ya, kira-kira segini cukup. Nah, untuk membuat tabel awalnya mungkin kita gunakan dua nilai ini supaya mudah terdeteksi. Karena menggunakan ini bisa kita coba ya. Ini sebagai sumbu X, kemudian frekuensinya sebagai sumbu Y. Kita insert, kemudian diagram batang. Ini hasilnya akan seperti ini. Dia akan bingung membaca data yang sebenarnya ingin dipakai yang mana. Nah, sehingga kita menggunakan nilai XI terlebih dahulu sebagai bantuan. Oke, kita blok
kemudian insert, kita besarkan aja ya biar kelihatan. Oke, kalau sudah terbentuk grafik batangnya, kita bisa atur lagi nilai yang sebenarnya kita inginkan. Klik kanan, kemudian select data. Nah, di sini ini adalah legend entries. Legend entries itu yang menempati posisi sumbu Y, yang menempati posisi sumbu Y, karena sebenarnya yang kita inginkan adalah frekuensi. Nah, maka kita edit saja, edit series name-nya frekuensi sumbu. Kemudian kita ganti series value-nya, ganti yang ini, kemudian Oke, terus kemudian ganti yang horizontal atau sumbu X-nya, karena sumbu X itu sebenarnya kita menginginkan yang temperature, maka ini di blok. Ya, kita klik OK. Oke. Nah, kita sudah dapatkan chart seperti ini, grafik batang seperti ini. Nah, untuk mengubah salah satu ini menjadi line atau garis, kita klik kanan, kemudian change series chart type. Kemudian kalau kita menginginkan series 2 ini menjadi garis ya, misalnya ini. Nah, kita klik OK. Saya ulangi lagi ya tadi. Klik kanan, change series chart type. Ini masuknya ke combo. Kemudian kita ganti ini jadi garis line. Oke, kalau sudah, supaya ini berdempetan, kita atur di format data series. Kalau tidak muncul, bisa diklik kanan dulu, terus kemudian format data series. Nah, kita klik yang series option, kemudian gap-nya kita buat jadi 0. Nah, kalau sudah, akan menjadi seperti ini. Karena ini gap-nya 0 dan berdempetan, maka tidak terlihat batasnya, maka kita atur batasnya di sini, di warna, kemudian kita pilih yang bordernya kita ganti warna yang lain, solid line, kemudian warnanya warna lain, misalkan yang berbeda dengan biru itu oranye, kuning, boleh. Nah, ketebalannya bisa diatur di sini.
Ini juga bisa diatur type-nya, tipenya. Oke, seperti ini cukup. Nah, ini sudah jadi histogram. Ini namanya histogram. Histogram data suhu. Oke, cukup. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini, sampai ke penyajian data kuantitatif. Jadi, untuk tugasnya setelah menyimak materi ini, adik-adik mahasiswa wajib mengerjakan tugas, yaitu mencari data real di laman bps.go.id. Kalau ini adalah laman BPS resmi Indonesia, kalau mau ke daerah boleh, misalkan BPS Karanganyar atau BPS Wonogiri, atau BPS daerah yang lain, BPS Jawa Tengah atau BPS Jawa Timur boleh. Jadi setiap anak datanya harus beda, ya, karena banyak sekali data yang bisa adik-adik peroleh di laman BPS. Bisa BPS daerah manapun, datanya jenis apapun. Kemudian ketika sudah mendapatkan data tersebut, silakan diidentifikasi jenis data dan skala pengukurannya. Misalkan tadi adik-adik menemukan data jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, karena jumlah penduduk, yaitu berarti masuk jenis data yang kuantitatif, dan skala kuantitatif yang diskrit, dan skala pengukurannya rasio, ya, rasio. Terus setelah ini saya akan masuk ke laman BPS sebagai contoh. Namun saya lanjutkan dulu untuk tugasnya, lakukan penyajian data yang sesuai dengan data tersebut. Jadi setelah diidentifikasi jenis datanya, apakah masuk kualitatif atau kuantitatif, kemudian skala pengukurannya apa, diskrit atau kontinu. Kemudian diketik di Microsoft Word. Kalau sudah dilakukan penyajian data dalam bentuk grafik, diagram yang sesuai dengan jenis data, kemudian bisa diketik di Microsoft Word dan diberi interpretasinya. Diberi interpretasi atau kesimpulannya apa dari grafik yang adik-adik dapatkan. Oke, cantumkan nama dan NIM. Nah, nanti di upload di Spada, ya. Di upload di Spada maksimal 1 hari setelah kuliah, 24 jam. 24 jam setelah kuliah.